Halo sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sahabat semua dalam keadaan baik sehat, dimurahkan rezekinya, dimudahkan atas segala kesukaran, serta dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya. Amin ya rabbal alamin sahabat semua. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana membuat absensi anak-anak secara otomatis menggunakan Google Form yang kemudian datanya itu akan diolah menggunakan spreadsheet ya. Oke, langsung saja sahabat. Untuk linknya, untuk bagaimana mengopi filenya itu sudah saya sertakan di deskripsi ya. Jadi silahkan dibuka di deskripsi, lalu kemudian klik linknya, lalu kemudian setelah terbuka di copy saja nih, di copy digandakan dulu. Caranya seperti ini ya. Oke, yang pertama eh, kawan-kawan buka link yang saya cantumkan di deskripsi, lalu kemudian ketika sudah, maka dia akan tampil seperti ini ya. Nah nih, jadi ini yang saya share itu dua file ini, rekap daftar hadir mapel XX. Oke, kelasnya kita buang ya, karena kelas ini nggak oke, nggak bisa diganti karena ini saya buatnya itu hanya untuk lihat ya. Tapi ini bisa digandakan, disalin. Oke. Nah, caranya kalau sudah sampai sini, kita klik kanan, lalu kemudian kita buat salinan. Nah, kalau sudah, ini kan posisi dibagikan kepada saya nih, posisinya di sini. Nah, sekarang kita masuk ke sini, drive saya. Oke. Nah, di drive saya ini, sahabat semua silakan buka di bagian bawah, lalu kemudian cek. Nah, ini ada salinan nih. Ini yang tadi kita salin, itu filenya ada 3 ini. Oke. Lalu kemudian ini jangan lupa diklik kanan, kemudian kita pindahkan dulu. Pindahkan kemana? Ke folder tertentu. Nah, saya dalam hal ini saya akan coba pindahkan ke folder Classroom. Nah, ini dia. Oke, saya pindahkan ke sini. Saya klik folder Classroom-nya, lalu kemudian saya klik pindahkan. Oke, maka ini yang salinan tadi itu akan hilang dari sini, tetapi dia akan berada di sini, yaitu di folder Classroom. Ini kalau kita buka nih, nah ini dia. Ini yang barusan kita uh, pindahkan tadi. Oke, karena sudah ada, maka ini saya buang. Oke, nah ini filenya ya. Udah ada dua ini filenya. Lalu kemudian jangan lupa ini diganti namanya sesuai dengan mapel Bapak dan Ibu sekalian. Jadi daftar hadir, mapel XX, mapel apa gitu. Kemudian ini formnya juga form absen dan nilai otomatis mapel XX itu. Saya namakan XX, XX-nya silakan diganti sesuai dengan mapel Bapak Ibu sekalian. Oke, kalau sudah seperti itu maka selanjutnya kita akan melakukan proses editing. Karena ini file ini itu yang saya buat itu sesuai dengan kepunyaan saya gitu. Baik mata pelajaran dan lain sebagainya ini sesuai dengan keinginan saya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu bisa menggantinya nih, mengganti sesuai dengan ke mapel atau mata pelajaran yang diampu oleh Bapak Ibu masing-masing. Oke, langkah-langkahnya adalah yang pertama ini, yang bagian atas mungkin bisa diganti Bapak Ibu ya. Silakan diganti sendiri, caranya mungkin bisa diklik di sini, lalu kemudian bisa diupload gambar atau mungkin bisa di checklist salah satu. Oke, opsi tema. Lalu kemudian ini silahkan diganti dengan mapel Bapak dan Ibu. Mapel apa, sekolahnya apa, silakan. Tahun pelajaran berapa. Kemudian ini juga silakan diganti. Berikutnya ini, nah ini juga silakan diganti Bapak Ibu. Jadi ini keterangannya untuk pertemuan durasinya kapan. Karena saya per pertemuan itu saya ambil setiap 1 minggu sekali ya. Jadi durasi pertemuannya panjang. Jadi kalau seandainya tanggal 4, Rabu tanggal 4 Agustus itu akan berakhir tatap mukanya itu sampai dengan tanggal 10 Agustus. Jadi kalau seandainya kegiatan mereka tugasnya hanya membuat resume, maka resume itu bisa anak-anak buatkan mulai dari hari Rabu tanggal 4 sampai dengan 10 Agustus. Nah, tapi 10 Agustus 2021 terhitung pukul 23:55 itu form ini tidak akan bisa lagi diakses oleh anak-anak. Nah, ini karena pada tanggal waktu yang sudah ditentukan, maka ini akan tampil seperti ini. Tugas pertemuan, nah ini tanggal 4 ya. Ini boleh diganti nih kapan saya. Pertemuan sudah telah selesai gitu.
Nah, seperti itu. Jadi anak-anak akan membuka ini, tugas pertemuan telah selesai. Nah, jadi karena ini tidak aktif. Nah, lalu kemudian ketika kita sudah melakukan editing untuk pertemuan yang berikutnya, maka ini tinggal diklik saja yang merah. Maka anak-anak akan bisa mengakses lagi link kita. Nah, gitu. Lalu kemudian yang ini silakan mungkin Bapak Ibu ganti. Ini formatnya adalah DD, MM, YY ya. Jadi date, month, dan year. Jadi tanggal, bulan, dan tahun. Jadi silahkan diganti sesuai dengan ini. Jadi kalau kita durasinya pertemuan hari Rabu tanggal 4, maka di sini kita ambil tanggal hari Rabunya, yaitu 04-08-2021. Nah, cuman ini formatnya mohon untuk tidak dirubah seperti ini ya, misalnya. Nah, itu jangan. Atau mungkin 8 saja, nah ini jangan. Jadi termasuk juga ini, 4-08, nah termasuk seperti ini. Jadi 04-08 min 21. Nah, itu menandakan bahwa pertemuan tanggal 24 Agustus 2021. Oke. Lalu kemudian ke pilihan kelas. Kelas Anda. Nah, kelas ini saya kebetulan mengajar 2 kelas ya, 12 TKJ 1 dan 12 TKJ 2. Nah, ini saya mengaktifkan buka bagian berdasarkan jawaban. Jadi ketika anak menjalankan ini, lalu kemudian dia mengklik ini, mau tidak mau mengklik ini karena ini kita buat wajib diisi, lalu kemudian dia memilih 12 TKJ 1. Maka ketika kita klik next, dia akan menuju ke bagian kedua. Nama judul bagian kedua itu adalah kelas 12 TKJ 1. Kita lihat bagian kedua. Nah, ini bagian kedua. Kelas 12 TKJ 1. Jadi ada daftar nama. Daftar nama ini adalah hanya daftar nama anak-anak kelas 12 TKJ 1 saja. Jadi dia tidak akan tertukar untuk memilih kelas maupun memilih nama. Oke. Kalau kita gabung seperti yang mungkin dulu pernah saya buatkan, nama anak 12 TKJ 1 2 ini saya gabung, kelasnya anak milih tapi namanya juga tinggal milih. Nah, itu ada kemungkinan dia memilih nama tetapi kelas yang tidak sesuai. Nah, maka dari itu saya buatkan seperti ini. Lalu kemudian yang ini pun juga sama, kelasnya boleh diganti sesuai dengan nama kelas Bapak Ibu. Cuman ini penamaan kelasnya harus konsisten ya, mulai dari awal sampai dengan akhir. Baik di form maupun di spreadsheet-nya nanti itu kita harus penamaannya sama. Jadi kalau tanpa spasi semuanya jangan ada spasi. Tapi kalau seandainya ini kita bikinnya seperti ini, maka mulai dari sini sampai ke sheet dan lain sebagainya itu harus menggunakan spasi. Nah, namun sebaiknya dalam hal ini saya tidak menggunakan spasi. Oke? Lalu kemudian ketika anak memilih ini, maka dia akan lanjut kemana? Ke bagian ketiga. Nah, ini bagian ketiga, judul bagiannya adalah kelas 12 TKJ 2. Kita lihat, ini bagian kedua. Lalu kemudian ini bagian ketiga. Bagian ketiga judulnya 12 TKJ 2. Lalu kemudian ada nama-nama peserta didik yang isinya itu hanya anak-anak kelas 12 TKJ 2. Kebetulan ada 34 anak. Oke. Nah, kemudian ketika anak diarahkan ke sini, lalu apa yang harus dilakukan? Kalau ternyata hari itu kita hanya butuh absennya saja, maka anak-anak di situ cukup selesai sampai di sini gitu. Cara menyelesaikannya, diklik di bagian ini, setelah bagian 2, buka link, buka bagian berapa? Oh, kirim formulir ternyata gitu. Nah, ini artinya dia setelah mengisi ini dia selesai gitu. Dia hanya mengabsen saja tanpa mengerjakan tugas melalui Google Form ini. Sama, ini pun juga demikian. Oke, jadi 2 kelas ketika anak hanya absen, maka dia yang kita pilih adalah yang ini ya. Jadi bagian kedua, setelah anak memilih bagian kedua, selanjutnya dia akan klik kirim. Yang ini pun juga bagian ketiga, setelah dia mengklik bagian ketiga, memilih namanya, lalu setelah itu yang muncul adalah tombol kirim. Oke. Nah, terus kemudian di sini ada bagian keempat, kuis. Nah, ini pilihan. Ketika misalnya di pertemuan itu kita butuh kuis, maka kita tinggal ganti ini saja nih. TKJ 2. Oh, setelah dia ngisi absen, dia harus kuis nih. Nah, tugasnya adalah kuis. Berarti kita ini lanjut ke kuis. Sama, ini juga. Oh, ini setelah ini misalnya dia akan lanjut ke kuis. Maka ini kita ganti kuis. Jadi anak-anak setelah dia mengisi kelas, mengisi nama, dia akan mengerjakan kuis ini. Nah, kuis ini saya format jumlahnya ada 20 soal ya. Jadi kalau sahabat semua ternyata lebih dari 20 soal, boleh ditambahkan. Caranya ya mungkin tinggal digandakan saja yang ini. Klik gandakan, lalu kemudian ganti soal nomor 21 misalnya. Lalu kemudian apa soalnya, ketik di sini. Lalu kemudian option jawabannya dibuang, lalu kemudian di copy, diisi di sini. Oke. Nah, tuh. Oke, 5 misalnya, oh kunci jawabannya bukan A. Oke,
kita buat kunci jawabannya itu ini, yang ini bukan, kita buang, lalu kemudian poinnya berapa misalnya? Oh 5. Ingat nih ya, kalau total poin di sini harus 100 supaya imbang. Oke. Nah, ini kalau kita seandainya mau nambah, dan ingat kalau mau nambah misalnya kita mau nambah 20 soal lagi, berarti satu soal itu nilai poinnya ada 25. Supaya nanti di sini nilainya 1000. Nah, 1000 itu akan gampang sekali kita mencari poin sehingga dia mendapatkan nilai 10 atau 100 ya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini dah selesai. Klik. Oke. Nah, karena ini enggak saya tambah, ya saya tanggung dan panjang. Kalaupun mau nambah terus sih ikuti ulangi saja langkah seperti tadi. Oke, ini saya hapus. Oke, jadi hanya 20 soal dan poin kembali ke angka 100. Oke, jika selesai menjawab ini karena ini adalah bagian terakhir, maka tidak ada lagi pilihan jawaban ke bagian mana setelah bagian itu, karena itu sudah merupakan bagian terakhir. Nah, ini tidak ada setelah bagian 3 kemana? Di sini di bagian keempat, karena ini adalah bagian terakhir, itu tidak ada lagi pertanyaan seperti itu. Maka opsinya adalah setelah anak mengerjakan ini dia akan kirim, dan setelah kirim dia bisa mengklik link buka isian baru, atau mungkin dia mau mengulangi mengerjakan dengan tetap mengisi data yang sama gitu. Tapi nanti hasilnya, walaupun dia beberapa kali mengerjakan soal, misalnya dia mengerjakan sebanyak 5 kali nih, tetapi nilai tertinggi itu pernah dia dapat di waktu dia mengerjakan kedua misalnya, yang kedua ya. Terus kemudian dia yang kedua itu mendapatkan nilai 70. Yang lainnya di bawah 60, maka nanti di Excel itu direkap yang akan tercantum adalah nilai yang dia peroleh, yang maksimum yang dia peroleh, gitu. Bukan nilai terakhir atau nilai pertama yang dia kerjakan, enggak, tetapi nilai tertinggi yang dia pernah kerjakan sepanjang ini belum kita tutup ya. Sepanjang ini belum berakhir. Jadi mau 100 kali pun juga anak mengerjakan nggak masalah. Yang akan mereka peroleh atau tercantum di rekap itu adalah nilai mereka yang tertinggi untuk sesi pembelajaran hari Rabu 4 sampai dengan 10 Agustus 2021. Nah, ketika ini nanti diganti, ya ini berarti nanti akan berubah lagi pertemuan keberapa atau pertemuan tanggal berapa. Oke sahabat, untuk sementara mungkin kita berikan contoh hanya sebatas itu dulu yang ini. Seandainya nih daftar namanya berubah, oke ya. Nih, seandainya, ini namanya salah, bukan ini, oke. Jadi kita hapus saja ini, contohnya seperti ini, ya. Ini bagian keduanya, TKJ satunya ini nggak ada nih, oke. Nah, kita aktifkan di sini, ya. Jangan lupa ini kita klikkan di sini, lalu kemudian kita tambah pertanyaan. Di pertanyaan ini, lalu kemudian kita klik ini nih, nama peserta didik, copy misalnya, kita copy yang ini, Ctrl C, lalu kemudian kita taruh di sini. Di sini pertanyaan, Ctrl V. Di sini adalah pilihan ganda. Nah, pilihan ganda. Jadi anak hanya bisa memilih satu pilihan di antara banyak pilihan. Nah, lalu kemudian berikutnya bagaimana supaya kita nggak ngetikkan langsung nama-nama anak tersebut. Nah, kita punya nama. Contohnya ini saya putar daftar nama anak saya di posisi kesiswaan, jadi data-data mereka saya punya. Nah, ini contohnya ya, ini kelas 12 TKJ 1. Nah, sampai dengan sini. Jadi saya copy saja ini. Saya copy. Oke, dengan Alt Y, terus kemudian Ctrl C untuk copy, lalu kemudian saya masuk lagi ke sini. Lalu kemudian tekan Ctrl V di sini. Maka ini daftar nama anaknya akan tampil di sini. Jadi Abel Mutiara Agustiawan dan seterusnya. Jadi mereka nanti tujuannya tinggal memilih. Nah, dan di sini kita jangan lupa wajib diisi. Oke, wajib diisi supaya ada kelas, ada nama, gitu loh. Oke. Lalu setelah ini kemana anak? Ke bagian kuis. Artinya dia akan diarahkan ke kuis. Oke. Nah, kita sementara ke absen dulu ya. Ke absen dulu. Jadi dia setelah dia absen dia akan kirim formulir. Jadi yang ini akan tidak tampil di form yang mereka kerjakan ketika dia memilih salah satu di antara kedua kelas tersebut. Oke, nah sampai di sini selesai nih. Selesai, dan ini
bisa kita kerjakan. Contoh ketika kita tampilkan gini ya, tapi nanti tidak kita kirim formnya. Oke, ini wajib di sini dan tidak ada pilihan lain kecuali kita menceklis ini. Oke, kemudian dia di sini dia bisa memilih TKJ 1 atau TKJ 2. Ketika diklik berikutnya, maka dia akan lanjut ke kelas 12 TKJ 1. Oke, selanjutnya dia tinggal memilih nama. Oke, namanya misalnya itu, lalu atau mungkin yang lain bisa dikirim salah satu. Nah, setelah dia mengklik ini, memilih nama, maka yang di sini itu tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain kecuali kirim atau kembali. Nah, ketika kirim dia selesai. Jadi kuis tadi nggak akan tampil. Namun seandainya ketika kita pengen kita suruh mengerjakan kuis setelah dia mengisi nama, maka di sini di sini nih. Nah, nih, di sini ketika dia selesai itu, maka di sini kita arahkan ke kuis. Maka dia tidak akan di sini bukan kirim, tapi dia lanjut ke berikutnya. Nah, ketika dia klik berikutnya, yang tampil adalah bagian kuis. Nah, gitu sahabat. Oke, ini saya coba kembalikan lagi ke kirim. Oke. Setelah selesai dia kirim, maka ini akan terekam datanya di file Excel. Oke, saya coba ya. File Excel. Oke. Nah, nih setelah dia mengklik itu kirim jawaban lain. Oke. Kita coba ya. Kita coba lalu kemudian kita isi lagi dengan data yang sama, nggak apa-apa. Oke. Abel Mutiara lalu kemudian kirim. Oke. Lalu kemudian kita isi lagi, kita coba yang kedua, yaitu kelas 12 TKJ 2. Berikutnya, lalu ketika dia klik nama, daftar nama yang ada di sini itu adalah hanya untuk anak-anak kelas 12 TKJ 2. Klik salah satu nama, dia mengklik nama, lalu kemudian klik kirim. Selesai. Lalu kita coba untuk yang kedua, 12 TKJ 2, kirim. Lalu kemudian, nah ini Ahmad, kita klik kirim. Oke, jadi sekarang itu sudah ada 4 data ya, 4 data. Kalau kita lihat di sini, nah nih responnya ada 4 sudah. Yang pertama tadi absen pertama, lalu kemudian nih ketika kita lihat individunya, ini, oke, Abel Mutiara. Lalu kemudian yang kedua masih sama Abel Mutiara lagi, nama yang sama. Apakah dia hadir 2 kali? Enggak, dia tetap hadir sekali pada hari itu. Oke, ketika ini ke TKJ 2, dia tidak memilih ini, karena ini kosong, ini karena ini TKJ 1 ya. Nah, yang dia pilih adalah TKJ 2, Agustinus Febrianto. Lalu kemudian di data nomor keempat, dia sama TKJ 2, TKJ 1 enggak dipilih, karena itu terlewatkan. Terus kemudian Ahmad Abdul Majid. Yang lain kuisnya kosong. Oke. Nah, jadi pertanyaan ini sudah terisi dan sudah ada data. Nah, bagaimana kita menghubungkan ini ke Google Spreadsheet? Oke. Nah, sebelumnya ini saya tutup dulu. Sebelumnya kita tadi sudah ngopi ini ya. Artinya ini harusnya datanya nanti akan masuk ke sini. Ini rekapnya yang akan kita gunakan. Nanti di sini akan tertera hadir atau tidak hadir. Terus kemudian yang di sini itu sama, hadir atau tidak hadir. Karena 2 kelas, jadi akan ada rekapnya 2 kelas. Nah, absen ini adalah tempat untuk menampung data. Tapi nanti ketika kita buatkan ini, maka dia mau tidak mau, dia akan membuat link baru ke sini. Maka kita uplink dulu. Oke. Oke, nah ini. Batalkan link sudah terputus, kita pilih tujuan. Lalu kemudian kita pilih spreadsheet yang ada, lalu kemudian kita buka. Nah, di sini ini harus kita buka dulu nih, supaya apa? Dia di sini akan terlihat. Yang terakhir kita buka akan tampil seperti ini. Kita klik ini, kita pilih. Oke, lalu kemudian kalau sudah, oke, nah ini otomatis nih, langsung muncul nih. Nah, artinya ada 2 data di sini. 4 data, oke. 2 TKJ 1, 2 TKJ 2. Yang TKJ 1, 2 nama yang sama. Nah, selanjutnya setelah muncul seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Oke, kita nggak fokus ke sini dulu ya, kita fokus ke sini dulu. Oke, yang pertama ini kita namanya kita ganti. Cara gantinya kita double klik di sini, klik-klik. Nah, lalu kemudian ketik absen. Jangan lupa A-nya besar, B-nya kecil. Oke, enter. Lalu kalau sudah, kita pindahkan kolom-kolomnya sama seperti kolom ini. Jadi kolom B, C itu nama peserta didik, D nama pilihan kelas, E pertemuan tanggal,
F, kode kehadiran. Karena kode kehadiran dan kehadiran itu belum ada, maka yang ini nanti yang akan kita copy. Oke. Nah, caranya seperti apa? Kita kembali ke sini. Oke. Yang ini tadi ya, cara memindahkannya ke sini, karena ini kan harusnya ada di antara A dan B. Berarti ini kita blok dua ini, lalu kemudian kita klik di bagian kolom E atau F, lalu kemudian kita klik tahan di drag di bawah. Nah, nih. Oke. Ini kan terlihat nih, ketika kita geser, nah dia akan berada di antara B dan A dan B. Oke, kalau ini kita lepas, maka dua kolom ini akan pindah ke sini. Oke. Berikutnya, kita akan pindahkan skor ke sini, antara F dan G. Jadi kita klik ini dari atas ya, kita klik tahan, lalu kemudian kita pindahkan F dan G. Oke. Berikutnya kita pindahkan kelas di antara C dan D. Oke, kita klik tahan, pindahkan. Nah, lalu kemudian kita lihat nih sudah sampai ya. Timestamp, terus kemudian nama peserta, kelas, pertemuan tanggal. Nama peserta, timestamp, nama peserta, kelas, pertemuan tanggal. Oke. Nah, skor itu harusnya sebelum skor adalah kode kehadiran dan kehadiran. Nah, artinya kita butuh mengkosongkan atau menambahkan dua kolom di sini. Caranya menambahkan bagaimana? Kita klik dua kolom F dan G sebelum skor, lalu kemudian kita klik kanan, sisipkan kolom di dua kolom sebelah kiri. Klik. Nah, maka skor akan bergeser. F dan G kosong. Lalu F dan G-nya ini kita ambil dua ini karena di sini sudah ada rumus ya. Kita copy dengan cara Ctrl C, kita pindahkan ke absen lagi, kita taruh di F, lalu kemudian kita Ctrl V. Oke? Maka otomatis seperti ini, otomatis terisi karena ini sudah ada rumusnya. Yang ini pun juga sudah ada rumusnya. Nah, selanjutnya kita bersihkan saja ini. Klik dari barisnya, lalu kemudian kita hapus baris. Oke? Jadi tidak ada baris lagi kecuali ini. Kalaupun nanti ada yang baru entry, dia akan otomatis menambahkan sendiri. Oke? Lalu kemudian di sebelah kanan ini, oke, di sebelah kanan AC sampai seterusnya itu kita buang saja karena kita tidak perlu dengan kolom kosong sekarang ini. Oke. Nah, jika sudah selesai, kita sebenarnya bisa menambahkan lagi di satu kolom. Oke. Oh, enggak, cukup. Oke, sampai situ saja ya. Nah, sampai situ selesai. Lalu kalau ini sudah kita lakukan pengeditan, jangan sesekali kita merubah data ini. Karena ini data ini adalah murni data yang di-entry oleh anak-anak melalui form ini. Oke. Nah, kita masa bodohkan saja dengan data yang ada di sini. Nah, kita selanjutnya, kalau sudah kita memindahkan kolomnya sama seperti ini, maka selanjutnya yang ini bisa kita buang. Kalau kita buang sekarang kayaknya tidak bisa, karena ini masih terlink dengan form yang ada. Atau form-form yang sebelumnya. Nah, caranya kita putuskan dulu linknya dengan cara klik tanda panah, lalu kemudian batalkan tautan link, kita klik OK. Nah, baru kemudian kita klik lagi dan kita hapus, maka yang ini akan batalkan tautan link. Anda yakin ingin menyalin jawaban? Oke. Oh, enggak, ini ada posisi salin ya. Oke, kita batalkan dulu tautannya. Oke, lalu kemudian kita buang. Nah, jangan kolaborasi menyebabkan pola tengah dengan sisinya akan berhenti. Oke, tidak dapat menghapus. Oh, oke, belum bisa dihapus ya. Oke, enggak apa-apa. Kita abaikan ini. Lalu selanjutnya kita beralih ke set ini. Nah, di sini, oke. Kita arahkan ke sini. Oke. Karena ini pertemuan saya itu adalah di tanggal 21 bulan Juli tahun 2021, maka saya buat tanggalnya seperti ini ya. Jadi ketika ini tanggal pertama kali bertemu, 7 hari kemudian adalah tanggal 28, 7 hari kemudian adalah tanggal 4, 7 hari kemudian adalah tanggal 11. Nah, jadi saya pertemuannya itu per 1 minggu sekali untuk di daring. Nah, berikutnya adalah kita akan mengganti rumus ini sesuai dengan yang ada tertera di sini. Oke. Nah, sebenarnya ini nggak diganti pun juga nggak apa-apa. Kita hanya menegaskan saja. Klik di sini, kemudian enter. Lalu kita klik di sini, kita kopikan ke samping, lalu kemudian kita kopikan ke bawah.
Nah, maka rumusnya ini sudah berlaku. Tanggal 4 bulan 8 tahun 2021 yang hadir baru Abel Mutiara. Walaupun di sini ada 2 kali dia mengisi absen di tanggal yang sama atau di pertemuan yang sama, dia tetap dianggap hadirnya itu 1 kali. Nah, ini. Oke. Berikutnya kita cek juga yang ini. Caranya klik di situ, klik di ujung, kemudian kita enter, lalu kemudian kita copy ke samping, lalu kemudian kita tarik ke bawah. Nah, di sini harusnya ada 2 anak yang hadir ya. Oke, betul sekali, 2 anak yang hadir. Nah, semuanya hadir di tanggal 4 bulan 8. Udah selesai nih. Oke, nah lalu kemudian bagaimana kalau seandainya tanggal 11 bulan 8 tahun 2021 kita itu ternyata ulangan. Anak wajib mengerjakan soal dan menjawab hasil ulangan gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, ketika pertemuan tanggal 11 tahun Agustus 2008, maka pertemuan tanggal itu kita stop ya. Jadi ini kita ganti Rabu pertemuan tanggal 11 sampai dengan, kita lihat di kalender, sampai dengan tanggal 11 sampai dengan 17. Oke. 11 sampai dengan 17 Agustus. Oke. Lalu kemudian di sini kita ambil di tanggal hari Rabunya nih, tanggal 11. Oke. Tanggal 11. Lalu ketika anak memilih ini kita lewatkan. Nah, ketika dia setelah dia mengetikkan memilih nama dia, maka ini akan lari kemana? Ke kuis. Oke, TKJ 1. TKJ 2 pun juga sama. Dia akan kita suruh untuk lari ke kuis. Oke, nah maka ketika form ini kita jalankan, kita coba isi ya. Oke, kita jalankan. Kita pilih tanggal 11, lalu kemudian anak TKJ 1, kita klik berikutnya, lalu kemudian kita cari, kita sembarang aja lah, Anjeliani, lalu kemudian kita klik berikutnya, maka dia harus mengerjakan kuis ini. Ada 20 soal, 1, 2, kita coba jawab A semua ya. Karena ini urutan soalnya dia nggak bisa random, karena ini sudah ada soal 1, 2, 3, dan seterusnya. Tetapi dia optionnya itu random. Jadi optionnya itu random. Kita lihat, kita pilih A semua ya. Kita pilih yang paling atas semua di 20 soal ini. Nanti kita lihat skor yang dia peroleh berapa. Dan kita coba lagi untuk menjawab mungkin kita jawab lagi nanti hasil tertingginya berapa, lalu yang akan tampil di rekap itu berapa. Oke, kita coba lihat 19, 20. Oke. Kita kirim, oke, menandakan kalau dia sudah klik kirim maka form ini selesai diikuti. Oke, nah ini kirim jawaban otomatis. Nah, di layaknya kebanyakan kuis atau latihan menggunakan Google Form, itu biasanya kalau sudah sampai ke sini dia akan keluar lihat skor. Nah, di sini saya nggak tampilkan lihat skor supaya tujuan mereka untuk belajar mengerjakan soal itu dengan sungguh-sungguh. Nah, nilainya itu akan dapat dilihat nanti di sini. Anak hanya dapat melihat nanti soal nilainya di sini. Oke, tanggal 11 hadir. Nah, yang ini, oke. Yang ini ketika ini kan di bawah ada catatan. Catatan, jika hari itu adalah ulangan harian, maka silakan ganti rumusnya seperti di bawah ini. Nah, oke. Kita ganti rumusnya. Itu kan ada tanda kutip 1 tuh, kita ganti, ya kita buang itu, kita ambil mulai dari sama dengan sampai ujung. Kita copy, kemudian kita escape, lalu kemudian kita letakkan di baris tanggal 11, oke? Tanggal 11, kemudian kita Ctrl V, kita enter. Ya, kita enter, lalu kemudian kita kopikan ke bawah. Oke. Sorry. Absen F3H di A, B, C, D. Oh, ini salah nih. Bukan D. Sorry. Ini ini harusnya nggak seperti ini. G. Oke, ini kita ganti ya. Ini bukan di D tapi di G. Oke, kita copy sekarang ke bawah. Apakah muncul nilai anak tadi?
Oke. Nah, ini dia. Muncul ya, 30. Nilainya adalah 30. Oke. Garisnya kita munculkan dan kita bikin rata tengah. Terus ini pun juga kita rata tengah. Oke. Nah, jadi nilai anak tersebut yang diperoleh oleh Anjeli Yani itu 30. 30. Oke. Nah, lalu kita coba lagi mengerjakan atas nama Anjeli. Coba kita kirim jawaban lainnya. Misalnya Anjeli ngulang lagi nih, tanggal 11, TKJ 1, next, Anjeli Yani, lalu kemudian kita klik berikutnya, dia mengerjakan lagi nih. Misalnya kita ketik, kita buat A, B, oke. A, B, oke, nggak apa-apa nih. Siapa tahu nih lebih besar nih soalnya apa jawabannya, nilai benarnya. Oke, B, A, B, oke, 15A, 16B, A, B, terus A, B. Oke. Nah, jika selesai kita klik kirim, maka anak nanti kita tinggal kirimkan linknya ini saja nanti. Caranya nanti akan kita coba buatkan di next part ya, part berikutnya. Oke. Nah, hasilnya ternyata dia menjawab A, B, A, B, A, B itu tidak lebih besar daripada 30. Oke. Tidak lebih besar dari 30. Kita coba ini pakai ini saja ya. Oke, formatnya kita samakan. Oke. Jadi nilainya 30. Kalau kita lihat yang aslinya bahwa si Anjeli Yani ini pertama kali ngerjakan dia dapat 30. Yang kedua kali dia ngerjakan dapat nilai 20. Artinya yang ditampilkan pada rekap ini adalah nilai tertinggi anak. Nah, gitu. Terus berikutnya yang lain, seandainya misalnya kita ngerjakan lagi nih. Contohnya misalnya dia mengerjakan TKJ 1 tapi nama anak yang berbeda, misalnya ini Anjeli Anissa misalnya, oke. Lalu kemudian berikutnya kita jawab saja 1-2 soal saja lah ya. Oke, A semua. Habis yang lain misalnya dia nggak mau jawab karena ini sifat jawabnya nggak wajib. Tapi ketika dia nggak jawab pasti salah. Dia jawab pun belum tentu benar. Oke, karena dari 5 pilihan ini jawaban yang paling benar itu hanya satu yang punya poin sesuai dengan yang kita tentukan. Oke, kalau sudah kita coba kita klik kirim. Oke, lalu kita kembali ke kehadiran. Nah, tuh. Ternyata nilai Anissa ini nggak ada jawaban yang benar di antara 3 jawaban yang dia tulis tadi. Dia hanya menjawab 0. Oke. Nah, itu. Jadi, begitu ya sahabat. Jadi, ketika anak-anak tersebut mengerjakan form yang kita share atau kita kirim, maka anak tersebut kita akan dimudahkan dengan hanya melihat ini. Nah, tuh, hanya melihat absen ini ya. Oke, kita coba ini tutup, lalu kemudian kita coba buang yang ini. Kita coba sembunyikan, sorry, bukan sembunyikan. Warna ganti select, batalkan tautan. Oke, kita coba hapus ya. Hapus. Nah, ini sudah bisa dilihat. Nah, jadi ini kita tinggal 3 set ini saja ya. Set ini yang akan kita pakai, yang ini pun juga yang akan kita pakai. Yang ini itu tempat menampung data. Jadi kita mau pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, kita hanya nyetingnya di sini. Oke, nyeting di sini. Nanti semua data akan ditampung di sini, di sheet absen ini. Nah, tapi kita nggak ngurusin ini, yang kita urus adalah ini, karena data yang ada di sini, rekap di sini itu akan diambil berdasarkan data ini. Oke, nah tuh, jadi kita hanya fokus di sini saja. Oke, namun perhatikan kalau hari itu ternyata kita adalah ulangan, maka yang harus kita ganti adalah rumus ini. Oke, jadi ketika misalnya nih rumusnya nih, jadi yang harus kita ganti adalah G ini sesuai dengan kolom G. Karena apa? Ini harusnya sama dengan antara ini dengan yang ini itu harus sama gitu. Jadi patokannya ini sama, ini sama kelas dan lain sebagainya, maka dia baru muncul nilainya. Jika tidak sama, dia nggak akan muncul seperti ini nggak akan muncul. Oke.
Nah, jadi itu kawan-kawan untuk absen otomatis yang saya buat menggunakan aplikasi Google Form, dan kita memanfaatkan juga tempat pengolahan datanya di Google Spreadsheet. Oke, boleh kawan-kawan copy, boleh kawan-kawan manfaatkan ini jika ini dirasa bermanfaat bagi kawan-kawan semua, terutama kawan-kawan guru yang mengajar secara daring. Dan selanjutnya ya sebenarnya kita tinggal mengirimkan ini saja ke anak-anak. Nih, kirim, lalu kemudian kita klik ini, kita bikin link yang pendek, lalu kemudian kita copy. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, andai kata misalnya kita punya grup nih, atau mungkin Google Classroom ya, kita tulis saja di situ, silahkan anak-anak isi absen dan kerjakan tugas latihan yang ada di link berikut. Nah, gitu. Kalau sudah seperti itu, maka anak-anak tinggal mengklik link yang kita buat tadi, dan mereka akan diarahkan untuk mengisi form sesuai dengan yang kita buat tadi. Oke, sementara itu sahabat, mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat semua. Kesalahan dan khilaf itu hanya milik saya. Mudah-mudahan bisa dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar.